Komando Bayangkara disajikan berita-berita aktual terpercaya. Bupati Pemalang, Haji Mansur Hidayat, melakukan audensi dengan PT ETS Enviro Total Solution dengan alamat kantor Geraha Kramayuda, Gedung, Jalan Warung Jati Barat nomor 43 IT. 4, Duren 3, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta dalam rangka menjalin kerjasama dalam pengolahan sampah. Audensi ini bertujuan untuk membahas rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah di wilayah Comal, tepatnya di Desa Susukan. Dalam kerjasama ini, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan PT ETS untuk mengatasi permasalahan sampah di wilayah Pemalang Timur yang meliputi XKW Danan Comal. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan masalah sampah di wilayah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Apa berarti audiensi bersama audiensi dengan PT ETS Enviro Total Solution kaitannya dengan pengelolaan sampah khususnya ini di Desa Susukan dan Kecamatan Comal dan kecamatan di sekitar ex Kabupaten Comal. Ada 4 kecamatan: Comal, Jamil, Reguler Gading sama Uday. Ini dari PT ETS bekerjasama dengan nanti mungkin hasil dengan Bumdes itu membuat alat katanya dengan pengolahan sampah. Dari sampah ada sampah organik dan ada sampah anorganik, dan anorganik ini juga akan diolah menjadi RDF yang bahan dari RDF ini nanti akan dikirim ke bahan pembuatan semen. Sehingga nanti harapannya ini bisa menghasilkan sesuatu, artinya sampah bisa menjadikan berkah atau sampah menjadikan rupiah, kira-kira begitu. Dan ini saya minta untuk agar dipercepat MOU dan sebagainya sehingga ini bisa terbangun di Desa Susukan, tapi nanti mengelolanya adalah 4 kecamatan. Untuk dari segi tenaga kerjanya itu total global untuk merealisasikan hal ini berapa ribu? Kalau tenaga tidak begitu banyak karena memang ini kan lebih kepada alat nanti yang kita pakai, ekskavator atau loader gitu ya. Terus lebih kepada pengelolaan sampahnya, tidak kepada jumlah tenaga kerja. Nah, kita bagaimana menyelesaikan sampah khususnya di Kabupaten Comal. Sebenarnya kan untuk audiensi ini untuk perusahaan kan bukan pertama kali Pak untuk pengolahan sampah. Nah itu yang sebelum-sebelumnya dan hari ini apa sih Pak perbedaannya gitu? Ada beberapa perbedaan. Kalau yang kita bangun di Selarang itu pengolahan organiknya mungkin rumah got, terus hampir sama. Ini organik juga magot sama sampah organik, kompos, gitu ya. Tapi untuk ini ada yang di Selarang ada insineratornya, ada pembakarannya. Nah, pembakaran berarti nanti keluarnya abu itu nanti bisa dicampur untuk bisa bikin paving floor. Itu yang di Selarang. Kalau yang di Pengharit itu nanti ada insinerator reaktor, jadi ada biokarbonnya, keluar biokarbon dari hasil pembakaran itu. Biokarbon itu bisa untuk pupuk padi dan sebagainya. Kalau di sini itu ada RDF-nya. Ini yang tadi sama, yang organiknya sama, bisa maggot ataupun atau kompos gitu ya. Tapi yang di sini ada mesin untuk RDF-nya. RDF itu nanti dimanfaatkan bisa untuk PLN biogas, PLTU bisa, atau semen tadi. Itu bedanya. Untuk pengadaan lahannya pripun Pak? Pengadaan lahan ada tanah desa ya, ada tanah kas desa, nanti bisa kita lakukan. Luasannya selesainya Pak? Target tadi misalnya 1,5 tahun, tapi harapannya alat itu datangkan dari Prancis, dari Itali alatnya kira-kira 6 bulan, tapi kita persiapan sekitar 6 bulan ya 1 tahun lah harusnya sudah bisa terrealisasi. Maksimal setahun sudah selesai. Untuk dorongan dari Pemkab selain pengadaan lahan itu apa Pak mungkin? Kenapa kami ini semangat, karena memang ini berarti investor artinya tidak membebani kemudian APBD. Ya mungkin APBD membantu nanti mungkin infrastruktur jalan atau apa begitu. Kita siapkan lahan mungkin dari desa, nanti kerjasamanya dengan Bumdesma agar tidak terlalu ribet. Tapi nanti Bumdesma bisa menjual itu jadi barang yang nilai rupiah.
Udah? Oke, siap. Oke. Investasi yang akan dilakukan oleh PT ETS dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah ini mencapai angka 40 miliar rupiah. Itu di dalamnya gitu, mungkin. Pengolahan sampah. Itu berarti pengolahan sampah untuk berapa kecamatan? Seperti yang tadi dijelaskan Pak Bupati, itu untuk Ekskala dan Nancoma. Itu berarti untuk 4 kecamatan. Tapi kan sebenarnya di Pemalang sendiri sudah ada tempat-tempat Betul. untuk pengolahan Nah, sampah. Nah, perbedaannya apa sih? Kami itu lebih ke manajemen tata kelola yang lebih proven. Terus kemudian pemanfaatan RDF, jadi sampah-sampah residu itu menjadi RDF. Nah, supaya ini melengkapi. Jadi nanti dari beberapa yang sudah ada monggo gitu kan, tapi nanti dari Kabupaten Pemalang ini kan bisa menjadikan itu sebagai pengayaan proses pengolahan sampah. Banyak kok proses pengolahan sampah itu. Tapi tadi saya sempat baca-baca sebentar gitu di internet, katanya untuk pengolahan RDF ini memakan lahan itu cukup sedikit daripada pengolahan sampah yang Betul, lain. ya. Tapi untuk alatnya kan mahal, Bu. Nah, itu bagaimana untuk? Ya, justru itu yang kami mensiasati dari tata kelola ini. Jadi kami bisa mensupport untuk melakukan investasi, kemudian setelah itu tentunya operasional segala macam itu didukung oleh BUMDes ya. Kalau untuk tenaga kerja desa ini butuh apa sih, Bu, untuk bisa berarti menyetorkan tenaga kerja untuk kerja sendiri? Nanti pasti yang teknik perlu ya, teknik mesin, kemudian teknik lingkungan, kemudian tenaga-tenaga yang juga mungkin sifatnya kasar lah, itu juga bisa gitu ya. Cuman kita akan istilahnya pasti kita akan cek dulu kebutuhan total, kemudian di sini ada berapa banyak tenaga yang bisa kita lakukan gitu ya. Perkiraan penyerapan tenaga kerjanya berapa nih, Bu? Kalau untuk ini memang nggak banyak ya, jadi mungkin bisa cuman sekitar di bawah 15. Di bawah 15. Nah ini Bu, untuk kerjasamanya ini kerja bagi hasil atau pinjaman berupa pinjaman? Ya, nanti dengan BUMDes B2B. Oh, gitu ya. Ya, betul. Oke. Satu lagi, Bu, terkait nanti untuk pemasarannya berarti kemana? Langsung ke Ya, ke off-taker yang membutuhkan nanti. Jadi kita ada banyak, kalau pemasaran itu banyak yang bisa kita lakukan. Jadi link-link kita juga tentunya kita manfaatkan. Kalau nilai investasinya? Nilai investasi mungkin sekitar total bisa 40 40M. Ibu nuwun sewu, satu lagi Bu, itu kan alatnya dari luar negeri ya. Lah itu kepengurusan berkas bea cukainya dan lain-lain Oh iya, itu sebagainya sudah diurus. sudah diurus semua. Sebagai CEO, direktur. Kamu dan boleh foto itunya, Udah Lina catat. biar enggak salah namanya gitu loh, Bu. Nama lengkapnya. Lina Trimugi Astuti. Oke, siap. Terima kasih, sukses ya Pak. Selain itu, Kades Susukan, Irfanuddin, juga telah membentuk kerjasama konsorsium dengan perusahaan tersebut. Desa Susukan menyediakan lahan seluas 2 hektar untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah tersebut. Dalam audensi ini, Bupati Pemalang menyampaikan pentingnya pengolahan sampah secara efektif dan bertanggung jawab. Bupati juga berharap kerjasama ini dipercepat dan target selesai 18 bulan, namun Bupati menginginkan dalam 1 tahun selesai dan dapat memberikan solusi yang berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan sampah di wilayah tersebut. Pengolahan sampah yang baik dan efisien sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan serta mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh sampah. Untuk kegiatan ini permintaan dari desa sendiri atau gimana Pak? Ini antara kami desa dengan pihak ETS yang mana minta diberikan kesempatan untuk audiensi paparan terkait pengelolaan sampah yang rencananya kerjasama antara BUMDes Susukan dengan ETS Jakarta. Itu bentuk kerjasamanya kayak apa Pak? Bentuk kerjasamanya konsorsium. Jadi nanti untuk lahan, lokasi itu yang nanggung dari desa, termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan di lokasi tersebut. Kemudian dari ETS sendiri itu manajemen, kemudian alat teknologi canggih yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah tersebut. Kalau luasan lahannya berapa nih, Bu? Untuk luasan lahan kami siapkan berkisar 2 hektar. 2 hektar. Itu tanah kas desa.
Pak, untuk tenaga kerjanya sendiri bagaimana Pak? Untuk tenaga kerja dibagi menjadi dua. Untuk SDM tenaga ahli itu dari ETS itu bersifat sementara. Nanti juga seiring berjalan nanti akan ada pelatihan untuk SDM yang ada di desa kami. Kemudian SDM yang kedua untuk tenaga kasar dan semi kasar itu nanti lebih ke pemberdayaan masyarakat desa Susukan dan sekitarnya. Pak, kalau misalkan nih Pak, nantinya akan dikembangkan menjadi sekarisidenan, apakah mampu? Se-ekskawadanan. Ekskawadanan atau mungkin sekarisidenan Pekalongan? Itu malah harapan dari beliau Pak Bupati. Kemudian kami juga sudah komunikasi dengan ETS dan insya Allah mampu. Rencana awal kan 40 ton untuk sehari. Ini ditargetkan nanti 100 ton bahkan lebih dalam sehari. Dalam sehari. Siap menampung dan menampung proses. ini lebih dikelola bukan dibakar atau ditampung, itu bukan. Nah itu Pak, untuk menuju ke lokasi itu kan melewati banyak desa ya Pak ya. Ya. Desa dan Itu sudah pemukiman. diperkirakan atau akan ada komplain dari warga di setempat yang dilewati itu Pak? Iya, rencana kami nanti kami juga akan mengadakan sosialisasi dengan mengumpulkan kepala desa berikut direktur BUMDes di masing-masing desa itu. Karena kami juga nanti kaitannya dengan pengelolaan sampah akan menjalin kerjasama dengan desa melalui BUMDes. Jadi nanti saling menguntungkan, sekaligus nanti terkait jalan yang dilewati untuk transport menuju ke TPST itu kami juga akan sampaikan dan mudah-mudahan tidak ada masalah. Untuk support pemerintah daerah sendiri Pak? Untuk support pemerintah daerah dari desa kami menyiapkan lahan. Nah, kami berharap dari OPD terkait itu bisa mensupport sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti kami membutuhkan akses untuk jembatan, jalan, kemudian hanggar, kantor TPST, termasuk MCK dan lainnya. Itu harapan kami OPD terkait bisa, dinas terkait bisa mensupport terkait anggaran tersebut. Dan juga kami tahun 2025 nanti akan menganggarkan dari dana desa. Kebetulan untuk skala prioritas APBDes 2025 kebijakan beliau Pak Bupati juga prioritas untuk penanganan sampah. Oke, matur suwun Bapak. 1, 2, 3 Pemalang. Makasih.